Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan tentang Kain dan Habil. Kita baca Kejadian 4 ayat 5-8. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Sebuah dosa pembunuhan yang terjadi pertama kali di Alkitab. Dosa ini dimulai dari sebuah dosa kecil, yaitu kemarahan karena cemburu atau iri hati, yang terus disimpan, kemudian dibuai menjadi sebuah dosa pembunuhan. Saudaraku, dosa yang selalu kita simpan atau tidak kita bereskan, itu akan selalu membuat kita rentan untuk melakukan lebih banyak dosa. Di ayat firman Tuhan yang kita baca tadi dijelaskan, persembahan Habil diterima, persembahan Kain tidak diindahkannya. Lalu apa yang terjadi ketika Kain mengetahui hal itu? Dia menjadi sangat marah, dia cemburu, hatinya menjadi panas dan mukanya muram. Tetapi di ayat 6 dan 7 kita bisa melihat, sebenarnya Tuhan sudah memperingatkan Kain. Kain, jika engkau tidak berbuat baik, maka dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sebenarnya ini adalah sebuah peringatan yang penuh kasih. Kain sebenarnya memiliki kesempatan untuk dia bertobat atau berbalik. Kesempatan untuk berbuat benar tidak tertutup hanya karena ia gagal melakukan apa yang benar sebelumnya. Ia bisa bertobat dan mengumpulkan kembali persembahan yang benar, dan kembali ke mezbah Tuhan dengan sikap rendah hati dan taat. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan hal yang benar sebenarnya. Tetapi sayang, Kain menolaknya. Di ayat yang ke-8 kita bisa melihat Kain menolak teguran yang penuh kasih dari Tuhan. Kain tetap mengajak Habil adiknya ke padang, lalu membunuh Habil di sana. Dosa itu sudah menjalar seperti kanker di hidup Kain. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Apa yang dialami oleh Kain itu juga dapat dialami oleh setiap kehidupan kita. Kalau hari ini kita terus menyimpan kesalahan dan dosa dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus membereskan semuanya di hadapan Tuhan. Jangan melakukan hal yang sama seperti Kain. Ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita harus segera bertobat, minta pengampunan dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan itu adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengakui semua kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kemudian kita juga membereskan setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau itu berhubungan dengan sesama, segera bereskan dengan sesama, supaya itu tidak menjadi besar, terus dibuai menjadi sebuah dosa yang besar dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya sampaikan pagi hari ini, semoga menjadi berkat dan menjadi sebuah peringatan dalam setiap kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.